Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmi Ternate dan ini partner saya Vivi Miranti. Oke, di pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan tugas pengamatan lapangan kami dengan topik masyarakat multikultural. Baik, jadi di sini saya langsung masuk ke materi. Pada poin pertama adalah masyarakat multikultural. Multikultural adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya atau multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat, menyangkut nilai-nilai sistem budaya, kebiasaan dan politik yang mereka anut. Oke, jika kita masuk ke dalam pembahasan masyarakat multikultural, jika kita ambil dengan bahasa, maka bahasa Ternate sebagai salah satu dari 36 bahasa yang dituturkan di Provinsi Maluku Utara juga mengalami permasalahan yang terkait penggeseran bahasa yang mempengaruhi pada kematian bahasa. Kenyataan ini terlihat dari semakin merendahnya tingkat penggunaan bahasa ini dalam komunikasi antar penutur. Hal ini karena tingkat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi terjadi di Ternate. Kota Ternate adalah kota yang sampai saat ini masih menjadi pusat perdagangan dan pendidikan untuk kawasan Maluku Utara. Oleh karena itu, arus kedatangan dan tingkat interaksi masyarakat dengan latar belakang bahasa yang berbeda sangat tinggi. Sebagian besar hasil pertanian dan diperdagangkan dibawa ke Ternate, demikian pula. Baik, jadi saya akan lanjut ke poin kedua, yaitu mayoritas dan minoritas. Ternate merupakan daerah kesultanan dan agama Islam menjadi agama resmi yang dianut oleh mayoritas masyarakat Ternate. Namun demikian, kepercayaan animisme dan dinamisme atau agama asal masih dipraktek masyarakat Ternate. Salah satunya kepercayaan terhadap benda-benda gaib atau supernatural yang ada di Gunung Gamalama, sedangkan masyarakat adat minoritas adalah kelompok masyarakat adat yang secara populasi kecil. Kelompok ini umumnya merupakan kelompok-kelompok tribal yang hidup di wilayah-wilayah terpencil atau remote area dengan akses informasi layanan publik dan transportasi terbatas. Minoritas adalah masyarakat yang beragama Kristen, kebanyakan Protestan dengan jumlah yang signifikan. Hindu, Buddha, dan berbagai agama lokal lainnya dipraktikkan oleh sebagian kecil dari populasi. Jadi sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu ekspresi kebudayaan yang menjadi alat perjuangan pengakuan ekstensi. Diakui secara umum bahwa kebudayaan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan atau keberlanjutan suatu bangsa, lebih-lebih jika bangsa itu sedang membentuk watak dan kepribadiannya. Yang lebih saya rasa dengan tantangan zamannya, dilihat dari segi kebudayaan, pembangunan tidak lain adalah usaha sadar untuk menciptakan kondisi hidup manusia yang lebih baik. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ke poin berikutnya, yaitu poin keempat, tentang kontestasi akses, kekuasaan, dan sumber daya alam. Kota Ternate adalah kota yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari sektor pertanian dan perikanan. Tanah dalam wilayah Ternate tergolong subur. Keadaan ini memungkinkan penduduk setempat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan mengelola tanah pertanian. Kombinasi antara kesuburan tanah dan iklim membuat usaha pertanian yang menonjol adalah tanaman cengkeh dan pala. Ternate memang sudah dikenal sebagai negeri rempah-rempah yang pernah menjadi incaran beberapa negara di bagian Eropa. Catatan historis rempah-rempah inilah yang menjadi catatan ekonomi masyarakat. Segi pertanian lainnya adalah tanaman sayur mayur yang menjadi putaran ekonomi masyarakat Ternate. Materi selanjutnya, poin kelima adalah merawat pluralitas. Masyarakat Kota Ternate juga termasuk daerah yang masih menjaga pluralitas. Buktinya masih ada beberapa agama yang saling toleransi antar sesama. Pluralitas sendiri adalah paham keberagaman sehingga untuk merawat
pluralitas, maka Maka masyarakat masyarakat membutuhkan beberapa poin untuk keberlangsungan pluralitas, antara lain pendidikan adalah alat ampuh untuk menjamin keberlangsungan pluralitas, baik pendidikan formal, informal, dan non formal, agama, dan juga kearifan lokal. Dan sekarang kita bakal masuk ke poin ke-6, pola komunikasi antara etnik. Dalam kehidupan masyarakat yang sering kontak bahasa dan budaya, terjadi bahasa memiliki fungsi bukan hanya sebagai alat komunikasi dan interaksi antara masyarakat penuturnya, akan tetapi juga merupakan simbol identitas sosial atau kelompok etnik, bahkan penanda solidaritas. Komunikasi bisa ditemui bukan hanya di pasar, tapi komunikasi dilakukan di tempat lainnya, rumah, kantor, kampus, dan tempat umum lainnya. Kota Ternate sendiri sudah menjadi komunitas berbagai etnis, sehingga komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa Indonesia agar menjadi pola masyarakat yang sudah berada dalam satu wilayah disebut etnis rantau. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.